Kalau mereka hanya membayar sekian perak dibanding sewanya bisa 300 juta per tahun, tidak punya modal tanah, tidak mau PKS. Masyarakat yang hanya membayar 2,5 juta per are itu, mereka kerjasamakan lagi ke pihak lain yang nilainya mungkin ratusan juta atau miliaran. David dan Revi, tolong jika Ego tidak mau tutup, Pak Mawardi minta 100 juta. Siapa yang tak kenal dengan Gili Trawangan? Sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Barat, persisnya di Kabupaten Lombok Utara ini, namanya cukup kesohor sebagai destinasi wisata. Lautnya yang membiru dengan pasir putih terhampar mengelilingi pulau menjadi daya tarik wisata baik turis mancanegara maupun lokal. Pulau kecil yang luasnya hanya 3,4 km persegi ini cukup menyedot perhatian wisatawan. Belum lama ini, media asing travelandleisure.com bahkan menobatkan Gili Trawangan sebagai destinasi nomor wahid di dunia. Faktanya memang Gili Trawangan tak pernah sepi. Sepanjang hari, wisatawan datang dan pergi tiada henti. Sepanjang tahun 2024, diperkirakan lebih dari 700.000 orang berkunjung ke Pulau Mungil di barat laut Lombok Utara ini. Sebagian lahan di Pulau Gili Trawangan ini sebenarnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB memiliki aset seluas 65 hektar di bagian depan pulau ini. Namun hingga kini, lahan milik Pemprov tersebut dikuasai oleh masyarakat. Di atas lahan 65 hektar tersebut dipenuhi beragam akomodasi wisata, mulai dari restoran hingga hotel atau penginapan dan aneka fasilitas lainnya. Di tengah ketidakpastian hukum di Gili Trawangan, kini susul-menyusul terjadi penutupan tempat usaha oleh warga. Tempat usaha ditutup lantaran penyewanya atau investor tidak bersedia lagi membayar sewa. Investor ogah membayar ke warga sebab sejak tahun 2022, Pemprov mulai menawarkan kerjasama langsung untuk pemanfaatan lahan. Ditemani oleh kepala dusun, realitas mendatangi tempat usaha yang telah ditutup oleh warga. Restoran Egoiste misalnya, sudah ditutup sejak Agustus 2024 lalu. Semula restoran ini dikelola oleh PT Carpe Diem yang dimiliki oleh pengusaha asing bernama David Alexandre Guy de Faria. Sejak tahun 2009, lahan berukuran 561 meter persegi ini disewakan oleh Ida Adnawati kepada PT Carpe Diem selama 15 tahun hingga tahun 2024. Namun di tengah perjalanan, pada medio tahun 2024, Ida dan David bersengketa soal sewa lahan hotel yang berlokasi di belakang resto yang juga sama-sama dikelola oleh PT Carpe Diem. Buntut dari sengketa tersebut, hotel maupun restonya akhirnya sama-sama ditutup. Ya, ini adalah salah satu tempat yang sudah ditutup oleh pihak pemerintah provinsi ya. Karena memang awalnya tempat ini ditutup oleh masyarakat karena memang lokasi ini dianggap memiliki prestasi. Ya. Berarti ini yang untuk provinsi bukan warga? Ya, kalau yang ini provinsi Kemarin Pasang yang apa ini. tulisannya ini Pak sebenarnya? Ini sebatas pemberitahuan ini ditutup ini apa ini. Alasannya ditutup? Ya, apa ya? Karena supaya tidak menimbulkan gejolak lagi antara kedua belah pihak, makanya langsung Pemprov memasang ini, banner ini. Oh, ini awalnya punya siapa ini? Namanya Ibu Ida namanya. Oh, Ibu Ida. Dia kerjasama dengan salah satu pengusaha WNA namanya David. Ya, tapi karena Davidnya wan prestasi, akhirnya Bu Ida tutup. Namun nampaknya penutupan restoran Egoiste justru menjadi pintu masuk penyidikan kasus korupsi pemanfaatan lahan milik Pemprov di Gili Trawangan. Senin 14 Juli lalu, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menjerat 3 tersangka
dari kasus korupsi ini. Mereka adalah Ida Adnawati dan Alpin Agusti dari pihak swasta, serta Mawardi Khairi selaku Kepala Unit Pelaksana Tenis Daerah Gili Tramena. Ketiganya dijerat sebagai tersangka lantaran telah melakukan kegiatan sewa-menyewa di lahan milik Pemprov, namun tanpa permisi kepada sang pemilik. Penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup berupa keterangan 18 orang saksi, 3 keterangan ahli bidang pertanahan, ahli hukum pidana, dan dari kantor akuntan publik, surat berupa berita acara ekspos kerugian negara dan petunjuk-petunjuk lainnya. Dari bukti permulaan ini, akhirnya hari ini kami sampaikan penetapan terhadap 3 orang tersangka dalam kasus tersebut. Dari informasi yang realitas dapatkan, konstruksi kasus ini bermula dari perjanjian sewa lahan antara Ida dan Alpin pada Oktober 2024. Padahal diketahui lahan tersebut jelas-jelas milik Pemprov NTB. Ida dan Alpin lantas bersekongkol membuat perjanjian sewa dengan sistem penanggalan mundur dibuat seolah-olah terjadi pada tahun 2020. Celakanya, praktik akal-akalan tersebut diduga justru disarankan oleh Kepala UPTD Gili Tramena, Mawardi Khairi. Pertengahan Juni lalu, Realitas sempat mewawancarai Mawardi Khairi yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala UPTD Gili Trawangan. Ia tidak menampik, sempat diperiksa beberapa kali oleh Kejati NTB sebagai saksi. Justru kita berharap agar segera ada kepastian hukum terhadap aset yang 65 hektar ini. Ya, kita berbagi tugas lah, penegak hukum dengan tugasnya, kami di eksekutif dengan tugas kami. Bapak sendiri pernah dipanggil di Kejaksaan Tinggi? Pernah. Apa itu Pak yang di? Ya, kami kan sesuai tusi kami kan memegang data siapa yang memanfaatkan tanah ini. Nah, itu yang kami sampaikan ke Kejati. Mawardi menjelaskan, hingga kini ada 741 kapling masyarakat yang berdiri di atas lahan 65 hektar milik Pemprov NTB. Sebagian besar kapling tersebut sudah disewakan oleh masyarakat ke investor dengan masa sewa belasan hingga puluhan tahun. Itu sebabnya saat Pemprov NTB menawarkan dan menaikkan perjanjian sewa lahan dengan investor, langsung menuai banyak gugatan. Data kami berbasis peta kapling, peta tanahnya, 741 tanah seluas 65 hektar itu sudah dibagi menjadi 741 kaplingan atau bidang tanah. Semua itu sudah ada yang menguasainya. Gitu. Dari gunung itu sampai depan pantai. Secara hukum, lahan 65 hektar di Gili Trawangan jelas-jelas aset milik Pemprov Nusa Tenggara Barat. Namun faktanya di lapangan justru dikuasai penuh oleh masyarakat. Pemprov tak ubahnya tamu di rumahnya sendiri, yang bahkan tak berkutik di lahannya sendiri. David dan Rebi, tolong jika Ego tidak mau tutup, Pak Mawardi minta 100 juta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.